Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisal Sulele. Saya Nur Fatila Sari. Saya Nur Rahman Nasrullah. Saya Nur Linda. Saya Nur Hasana Eli. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu flowchart sistem informasi puskesmas. Alur Cimpus yang pertama kepegawaian, input user dan password, selanjutnya login, selanjutnya input data pegawai, selanjutnya data kepegawaian, selanjutnya terhubung dengan admin. Selanjutnya bagian admin menginput user dan password, terus input user dan password pegawai, terus login, kelola pengguna, terus level pengguna, terus data pegawai terhubung dengan kepegawaian. Setelah itu data master, data dokter, jadwal praktek dokter, data pasien, terus input data pasien terhubung dengan unit pendaftaran. Terus data pendaftaran terhubung dengan data unit pendaftaran, terus data diagnosa, data obat terhubung dengan unit pelayanan obat, data supplier terhubung dengan unit pelayanan obat, data tindakan terhubung dengan unit pelayanan klinik, terus data polik KIA terhubung dengan unit pelayanan KIA, terus data perbaikan gigi terhubung dengan unit rekam medis, terus data tindakan berobat terhubung dengan unit pelayanan klinik. Selanjutnya unit pendaftaran. Kemudian unit pendaftaran. Di sini yang pertama itu kita menginput user dan password, kemudian login, kemudian pilih pasien baru atau pasien lama. Jika pasien baru, maka kita input data di pendaftaran, dan jika pasien lama kita input data input data pasien. Kemudian setelah menginput tadi, kita akan terhubung di unit pelayanan klinik. Di sini di unit pelayanan klinik yang pertama itu input user dan password, kemudian login, kemudian data pendaftaran, kemudian kita data tindakan berobat, dan akan terhubung dengan unit pelayanan KIA. Selanjutnya yaitu di unit pelayanan KIA. Di bagian G kita login, terus input data poli KIA. Setelah kita input data poli KIA, input data perbaikan gizi. Nah, setelah itu ke F itu unit pelayanan obat. Nah, pertama kita login, terus input data pengadaan obat, kita input data pengeluaran obat, terus input data obat-obatan. Selanjutnya kita akan menginput data supplier. Selanjutnya yaitu unit rekam medis. Yang pertama itu login, selanjutnya input data diagnosa, selanjutnya input data tindakan di unit pelayanan klinik, dan selanjutnya yaitu input data tindakan operasi. Baiklah, itu login. Setelah itu data kepegawaian, kita tambah data, kita isi nama di situ, nicknya. Setelah isi nama nick, kita isi nama jenis perempuan, tanggal, bulan dan tahun, dan isi ini. Setelah itu kita pilih staf administrasi. Kita di bawahnya juga administrasi. Setelah itu setelah begini kita klik tambah. Bentar dulu. Setelah itu kita klik tambah.
Setelah seperti ini, kita cari nama yang kita buat tadi. Mana tadi tuh? Bentar. Itu kita cari nama yang kita buat tadi, Kia. Setelah seperti ini muncullah sudah seperti itu. Baik, di sini saya akan melakukan penginputan data di bagian unit pelayanan KIA. Pertama kita masukkan user sama password, terus login. Nah, di sini ada data poli KIA sama data perbaikan bisnis dan logout. Pertama kita menginput di data poli KIA. Nah, di sini kita tambahkan data, masukkan nama pasien. Nomor BPJS, status pasien BPJS, nama tindakan, ditangani oleh dokter dan petugas, tangan praktis, terus tanggal tindakan, tanggal 10 bulan 1 2025. Setelah semua data diisi, kita tambahkan. Nah, untuk pencariannya, apakah data telah terinput atau belum, bisa dicari. Nah, di sini ada nama pasien atas nama Linda yang tadi kita input, sudah terinput. Kalau mau mengedit bisa di sini di action. Kalau mau menghapus data yang kita input ada tombol hapus. Nah, selanjutnya ada data perbaikan gizi, cara menginputnya sama dengan mengklik tambah data. Setelah itu kita log out. Nah, selanjutnya saya menginput di unit pelayanan obat. Sama caranya, yaitu pertama masukkan user dan password, terus login. Di sini terdapat data obat. Terdapat juga ada 4 bagian, yaitu stok obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, dan data obat. Terus ada data supplier. Dan terakhir long out. Kita coba mengisi data obat, yaitu di stok obat. Di sini stok obatnya, di pengadaan obat. Yaitu tambah data. Nama supplier, jumlah 3 satuan sirup, keterangan, setelah itu tambah. Nah, setelah itu kita log out. Pertama-tama kita masukkan usernya dulu, terus passwordnya. Setelah itu kita login. Setelah login kita akan memasukkan menginput data. Di sini pertama kita masuk di kelola pengguna, terus kita tambah data, terus kita masukkan namanya Nur Rahma, terus kita pilih unit pelayanan klinik, terus kita tambah. Nah, di sini sudah ada. Nah, setelah itu sini ada data pegawai. Ya, kalau kita ingin menambah data pegawai, maka kita klik tambah, terus kita isi ini, terus tambah. Untuk pegawai masternya di sini ada
data perekam medis. Kalau kita ingin tambah, klik ini, terus isi, lalu klik tambah. Data jabatan, klik tambah juga. Terus data dokter, jika kita ingin menginput data dokter, kita klik tambah data, terus kita isi di sini, terus kita klik tambah. Setelah itu untuk jadwal praktek dokternya kita lakukan seperti yang tadi, klik tambah, terus isi, terus tambah lagi. Setelah itu data pasien, tambah juga, klik tambah data, terus kita isi, lalu tambah. Setelah itu data pendaftaran, tambah data. Nah, di sini kita tambahkan lagi, terus tambah di sini. Nah, setelah itu data diagnosa. Jika kita ingin menambahkan data diagnosa penyakit, maka kita klik tambah, terus kita isi lagi di sini, terus kita tambah, klik tambahnya. Nah, setelah itu data tindakan kita lakukan seperti yang tadi, tambah data. Setelah itu kita mengisi di sini, terus kita klik tambah lagi. Setelah itu data obat, terus itu data supplier, terus kita tambah data, lalu kita mengisi di sini, terus tambah. Terus data tindakan operasi. Data penanganan operasinya, klik tambah data, terus kita isi di sini, terus kita tambah lagi. Nah, selanjutnya data polikia, kita klik tambah data. Nah, di sini kita mengisi, terus tambah. Setelah itu data perbaikan gizi, klik tambah. Sini kita mengisinya, terus klik tambah. Nah, setelah itu data tindakan berobat. Kemudian untuk data pelayanan klinik, di sini kita masukkan user dan password dulu seperti biasa. Kemudian jika ingin mendata pasien, kita tulis semua itu, nama dan lain-lain, kita isi ini semuanya, ini diisi. Kemudian setelah diisi itu klik tambah data. Lalu di sini saya mencoba memasukkan data tindakan. Setelah semua terisi, kita klik tambah, kemudian akan muncul hasil data yang kita input. Lalu di sini kita masuk lagi di data pendaftaran. Nah, di data pendaftaran ini kita menginput data pasien. Di sini ada nomor KTP, nomor BPJS jika dia pasien BPJS. Nah, kita isi semua data-datanya. Setelah mengisi semuanya, kita klik tambah data. Yang selanjutnya itu unit rekam medis yang pertama, tambah data, terus kasih masuk nama penanggung jawab, poli tujuan, nomor rekam medis, terus diisi semua data-data yang ada.
sesudah itu tambahkan. Terus di data tindakan ada semua nama-nama yang muncul. Jadi pesan dan kesan kami selama belajar di mata kuliah jaringan komputer dan analisis yaitu kalau saya kesan saya itu bisa mengetahui cara untuk membobol wifi, cara pasang kabel dan mengetahui bahasa pemrograman yang seharusnya bukan jurusan kita tapi kita mengetahui. Bagus. Pesannya jangan terlalu baik tugasnya ya Bapak, karena Saya stres. Misalnya juga jangan terlalu banyak mendownload aplikasi karena semua laptop tidak bisa mendownload aplikasi. Dan di sini kesannya sangat berkesan sekali karena kita kerja tugasnya itu sampai subuh, sampai pusing. Nah, Sampai tugasnya bermanfaat. Iya, Bagus. Good job. terima kasih Pak. Terima kasih.